Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jual angin? Yap, beneran, angin. Kedengarannya emang absurd banget ya kan? Tapi hari ini kita bakal bahas sebuah eksperimen pemasaran super kreatif tentang cara menjual sesuatu yang paling nggak kelihatan sekalipun. Coba deh, saya tanya ke kalian, mungkin nggak sih kita ambil sesuatu yang gratis, nggak kelihatan, ada di mana-mana, kayak angin, terus kita kemas jadi produk yang orang rela bayar buat beli? Rasanya mustahil banget kan? Nah, ternyata jawabannya itu bisa. Sangat mungkin. Kuncinya cuma satu. Kita harus ubah cara kita mikir. Dan inspirasi terbesarnya, coba tebak, datang dari dunia teknologi. Dari cara mereka jualan produk yang ya sama-sama nggak bisa dipegang. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Kita bakal bongkar rahasia di balik model bisnis yang namanya Software as a Service atau biasa disingkat SaaS. Nah, mereka ini jagonya jualan barang yang nggak ada wujud fisiknya. Dan kita bakal pinjam strategi mereka buat eksperimen jualan angin ini. Jadi, konsep utamanya itu namanya nilai tak berwujud. Intinya gini, orang itu sebenarnya nggak beli barangnya, tapi mereka beli hasil akhirnya. Mereka beli perasaan, beli solusi, atau beli sebuah pengalaman. Nah, ini fondasi kita. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba lihat tabel ini. Notion misalnya, mereka itu nggak jualan aplikasi catatan, tapi jualan fokus dan kejelasan. Terus ada Calm, mereka nggak jualan file audio, tapi jualan kedamaian dan relaksasi. Paham kan maksudnya? Jadi waktu kita jual angin, kita tuh nggak jual udaranya, tapi kita jual apa yang diwakili sama angin itu. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke langkah praktisnya. Langkah pertama dan paling penting, kita harus tentuin dulu makna dari produk angin kita. Sebenarnya, kita ini jualan apa sih? Perasaan apa yang mau kita kasih ke pembeli? Nah, ada beberapa pilihan nih. Misalnya, kita bisa jual angin segar buat relaksasi alami, atau angin inspirasi buat naikin mood dan motivasi kerja. Bisa juga yang seru-seruan, angin keberuntungan, jadi semacam gimmick gitu. Atau bahkan angin digital, kayak NFT. Coba deh, pilih satu yang paling klik buat kalian. Oke, produknya udah ada di kepala. Tapi jangan langsung mikir bikin perusahaan gede ya. Sama kayak di dunia startup, kita mulai dari yang kecil aja. Kita bikin yang namanya Minimum Viable Product atau MVP. Intinya produk paling simple yang udah bisa dites ke pasar. Dan bikinnya gampang banget loh, cuma 4 langkah. 1. Rekam suara angin pakai HP kalian. 2. Upload audionya ke YouTube atau Spotify, kasih judul keren kayak Hembusan Angin Lembut volume 1. 3. Nah ini yang paling penting, tulis cerita yang kuat di deskripsinya. Dan terakhir keempat, ya tinggal aktifin aja monetisasi yang ada di platform itu. Simple kan? Ini nih contoh kekuatan cerita yang saya maksud. Deskripsi sesimpel ini langsung bikin ada koneksi emosional. Ini tuh bukan lagi cuma file audio biasa, tapi jadi kayak potongan pengalaman pribadi yang dibagikan ke orang lain. Kena banget kan feel-nya? Oke, produknya udah ada. Sekarang, gimana cara masarinnya? Jawabannya, ya kita nyontek lagi dari perusahaan teknologi. Gimana caranya? Dengan positioning yang pintar dan cerita yang menarik. Intinya, kita butuh gimmick. Biar kebayang, begini contohnya. Kalau kita jual angin yang menenangkan, ya kita posisikan aja kayak aplikasi Calm. Bikin kampanye kayak bawa damai ke meja kerjamu. Kalau jual angin keberuntungan, tiru aja vibe-nya Duolingo yang fun dan ceria. Cerita yang kita pilih ini yang bakal nentuin siapa yang mau beli produk kita. Dan jangan takut buat pakai sedikit humor ya. Iklan kayak gini tuh bikin produk yang nggak kelihatan ini jadi terasa nyata, relevan, dan yang paling penting jadi diinginkan. Ini cara jitu buat mengubah ide abstrak jadi sesuatu yang bikin orang senjung dan mikir, boleh juga nih. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya, gimana caranya ide yang kedengerannya konyol ini bisa beneran jadi duit? Dan yang lebih penting lagi, emangnya ada buktinya di dunia nyata? Oh, caranya ada banyak. Pertama, bisa dari iklan di konten gratisan kayak di YouTube atau TikTok. Kedua, kita bisa jual file audionya yang kualitas tinggi sebagai produk digital. Ketiga, bisa juga kolaborasi sama brand lain, misalnya brand aromaterapi atau teh. Atau yang paling unik, bikin gimmick offline, misalnya jual botol kosong dengan label edisi angin premium. Seru kan? Tentu aja, ini semua kedengarannya cuma teori ya, cuma eksperimen iseng-iseng. Atau jangan-jangan beneran ada yang udah berhasil jualan udara di luar sana? Oke pegangan, siap-siap ya. Tahun 2021, ada seniman yang berhasil menjual patung tak terlihat. Saya ulangi, tak terlihat. Beneran cuma ruang kosong doang dan laku seharga $18.000.
Gila kan? Ada orang yang beneran bayar buat udara. Dan itu bukan satu-satunya. Ada lagi perusahaan yang beneran jualan udara segar dari pedesaan Inggris, dimasukin ke botol. Siapa yang beli? Konsumen di kota-kota besar di Tiongkok. Harganya $100 per botol. Sekali lagi, ini bukan tentang udaranya, tapi tentang ide kemurnian yang dijual. Dan ini dia bukti paling besarnya. Aplikasi Calm, yang isinya ya persis seperti yang kita bahas. Jualan akses ke suara alam, suara hujan, suara angin. Pendapatan tahunan mereka ratusan juta dolar. Jadi, intinya apa? Jualan angin atau perasaan yang disimbolkannya itu bukan lagi sekedar eksperimen. Ini udah jadi bisnis beneran. Bisnis bernilai ratusan juta dolar yang sedang berjalan saat ini juga. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata batasan antara sebuah produk dan sebuah cerita itu makin tipis ya. Pemasaran di zaman sekarang itu bukan lagi soal apa yang kamu buat, tapi lebih ke perasaan apa yang kamu jual. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi mungkin atau enggak, tapi saya lempar balik ke kalian. Ide mustahil apa yang bakal kalian jual selanjutnya hanya dengan modal sebuah cerita?